Kita lanjut guys, di langit, awan guntur hitam dengan cepat berkumpul. Awan guntur tidak mengeluarkan suara gemuruh, tetapi tekanan yang dikeluarkannya telah menyebabkan langit dan bumi membeku. Siapapun bisa merasakan betapa menakutkannya badai yang akan menghancurkan itu setelah keheningan. 9 Netherbird mengepakkan sayapnya saat api hitamnya melonjak. Di kedalaman api hitam, api ungu halus berfluktuasi. Meskipun mereka kecil dan sulit dideteksi, mereka memancarkan gelombang kekuatan misterius. Dengan alasan di bawah, tatapan Mu Chen berubah sangat serius. Di bawah tekanan itu, dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya telah berhenti beredar. Dia sangat menyadari bahwa serangan berikutnya dari kesengsaraan guntur hitam surgawi akan menjadi yang terakhir dan jika 9 Netherbird dapat menahannya, maka ia akan berhasil melewati kesengsaraan dan menghancurkan tubuh spiritualnya, dan berevolusi menjadi binatang surgawi, dengan benar-benar mencabik-cabik dirinya dari kategori binatang spiritual, dan menjadi binatang surgawi yang kuat yang sebanding dengan penguasa, itu akan memiliki prospek yang tak ada habisnya juga. Namun, jika tidak bisa menahannya, itu akan gagal. Meskipun 9 Netherbird memiliki garis keturunan Unding Bird, itu tidak bisa lepas dari kematian setiap saat. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkannya dihancurkan. Setelah 9 Netherbird dihancurkan, Mu Chen, yang memiliki ikatan bloodline dengannya juga akan menderita luka yang mengerikan, atau bahkan kematian. Dalam hasil ini, akan sangat tragis bagi Mu Chen dan 9 Netherbird. Tetapi pada saat ini, Mu Chen juga tidak berdaya. Kesengsaraan guntur terlalu menakutkan sampai-sampai seorang penguasa pun tidak akan berani menantangnya. Belum lagi dia hanyalah tahap transformasi kuasi surgawi yang lemah. Mungkin bahkan jika dia telah mengerahkan semua kemampuannya, itu tidak akan bisa mengguncangnya. 9 Netherbird, lakukanlah, tinju Mu Chen terkepal saat dia bergumam. Atmosfer yang tertekan menyelimuti langit dan bumi. Awan guntur hitam yang semula menyelimuti langit dan bumi setinggi 10.000 kaki telah menyusut menjadi 100 kaki. Tapi warnanya bahkan lebih pekat dan, jika dilihat dari jauh, itu seperti lubang hitam yang berputar perlahan. Awan guntur hitam yang berukuran kira-kira 100 kaki tiba-tiba bergoyang. Di tengah, awan guntur berputar dan mengalah, sedikit demi sedikit. Di tengah penyok, sambaran petir berwarna hitam berkumpul bersama. Baut petir berwarna hitam tampak seperti naga hitam jahat yang perlahan-lahan menggeliat. Di tengah penyok, sambaran petir berwarna hitam tiba-tiba melesat keluar. Itu seperti cahaya surgawi berwarna hitam yang menembus cakrawala. Kekuatan destruktif menyebar dan area yang disapu oleh cahaya berwarna hitam tampaknya menguraikan energi spiritual. Seluruh langit dan bumi terdiam saat cahaya surgawi hitam meraung saat ditembak jatuh, seperti dewa yang marah. Api hitam berkobar di mata 9 Netherbird, tiba-tiba mengeluarkan teriakan dan api yang dikompresi bersama-sama melonjak ke langit, dan berubah menjadi bulu berwarna hitam yang berukuran kira-kira 1000 kaki. Pada bulu itu, sepertinya rune yang dalam sedang diukir di atasnya. Api hitam telah naik dan sangat tidak normal. Menghadapi serangan mengerikan dari Divine Black Thunder Tribulation, 9 Netherbird juga mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang dengan gerakan paling menakutkan yang dimilikinya. Saat bulu hitam melesat keluar, itu menembus ruang dan sangat berbenturan dengan cahaya surgawi berwarna hitam yang telah jatuh dari langit. Pada saat itu, dua kekuatan bentrok. Bahkan cahaya antara langit dan bumi tampaknya telah tersedot masuk. Hanya cahaya berwarna hitam yang menyebar di langit dan menyelimuti area dalam radius 100 mil. Gunung-gunung disapu dan langsung berubah menjadi abu, satu demi satu. Melihat dari atas, segala sesuatu dalam jarak 100 mil diratakan ke tanah karena setiap pegunungan sedang musnah. Kekuatan destruktif seperti itu telah membuat mereka yang menontonnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mu Chen tidak memiliki pikiran yang mengejutkan saat dia mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh. Cahaya hitam telah berkumpul dan perlahan-lahan menekan. Saat tekanannya ditekan, retakan halus mulai muncul. Kekuatan kesengsaraan guntur hitam surgawi terlalu kuat. Hati Mu Chen melonjak saat matanya menyusut, karena semakin banyak retakan muncul di bulu hitam, akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan di bawah cahaya surgawi berwarna hitam dan suara yang tajam, itu hancur. Saat bulu hitam runtuh, cahaya hitam tidak dapat diblokir dan bersiul di bawah tatapan Mu Chen, itu menyerang tubuh besar 9 Netherbird.
Tangisan yang tiba-tiba bergema sangat tajam. Tubuh besar 9 Netherbird dengan cepat jatuh dan mendarat dengan keras di pegunungan yang jauh. Rasanya seperti gempa bumi telah terjadi saat gelombang bergelombang menyapu. Di lokasi 9 Netherbird jatuh, jarak sekitar 10.000 kaki langsung runtuh, retakan dalam menyebar dengan panik di tanah. Pegunungan yang luas juga langsung hancur. Mu Chen terbang ke langit, dan lolos dari dampak mengerikan itu. Dia dengan cepat bergegas dan, di tengah kawah, asap menyebar dan mulai menghilang. Sedikit demi sedikit, adegan di dalam ditunjukkan kepada Mu Chen. Di kawah besar, 9 Netherbird sedang berbaring dalam keadaan yang mengerikan. Bulu-bulu berwarna hitam di tubuhnya hancur dan tidak lagi memiliki keanggunan seperti dulu. Luka biadab yang tak terhitung jumlahnya terungkap di tubuhnya saat darah segar mengalir keluar, langsung membuat tanah menjadi merah. Tatapan Mu Chen tertuju pada 9 Netherbird yang tidak bergerak di kolam darah. Wajah 9 Netherbird pucat dan Mu Chen segera mendarat di lokasi 9 Netherbird. Dia menjulurkan telapak tangannya, menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam tubuh 9 Netherbird. Di bawah suntikan energi spiritual, 9 Netherbird yang terbaring di genangan darah akhirnya bergetar. Itu berhasil membuka matanya sedikit saat niat lemah menyebar. Aku berhasil. Ketika Mu Chen melihat bahwa 9 Netherbird masih hidup, baru saat itulah dia merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di langit, awan guntur hitam yang menghilang masih berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Masih ada beberapa riak destruktif yang tersisa di dalamnya. Awan guntur hitam bergemuruh dan sambaran petir hitam ditembakkan. Namun, petir divine itu jelas hanya energi yang tersisa dan, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih lemah. Pada titik waktu ini, 9 Netherbird sudah berada di ujung tanduk dan bisa mati kapan saja. Jika petir itu menyambarnya sekarang, itu mungkin akan mati. 9 Netherbird tampaknya merasakan situasi ini dan segera berjuang. Namun, tidak ada energi yang tersisa atau darah untuk mengisi tubuhnya, dan mulai memancarkan keputusasaan di matanya. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, apakah semuanya masih sia-sia? Mu Chen melihat keputusasaan di mata 9 Netherbird. Dia tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya dan, tak lama setelah itu, dengan gigi terkatup, sosoknya bergerak. Dia muncul di atas 9 Netherbird dan dengan gonggongan, tanda tangannya berubah. Energi spiritual yang luar biasa berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi macan putih yang besar. Macan putih berdiri di langit berbintang dan berlari, bersama dengan niat membunuh yang tak habis-habisnya saat menyerang ke arah sambaran petir hitam terakhir. Bahkan dengan serangan yang begitu kuat, saat itu bersentuhan dengan petir hitam, itu hanya sesaat sebelum petir hitam mencabik-cabik macan putih. Kecepatan kilat hitam itu cepat karena telah menghancurkan macan putih hanya dalam sekejap dan muncul di atas Mu Chen, tanpa keringanan hukuman sedikit pun, itu telah menyerang tubuh Mu Chen. Petir hitam telah merasakan riak serupa dari 9 Netherbird dan, tentu saja, itu tidak akan membiarkan Mu Chen pergi. Mu Chen telah disambar petir dan seteguk darah menyembur keluar, tubuhnya ditutupi oleh petir yang ganas. Setelah itu, dia jatuh, mendarat tidak terlalu jauh dari 9 Netherbird dan tanah di bawahnya langsung runtuh. Ketika 9 Netherbird melihat situasinya, ia langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan rendah. Gemetar saat merentangkan kedua sayapnya yang penuh dengan luka, ia mencoba menyelamatkan Mu Chen, yang diselimuti petir hitam. Namun, luka 9 Netherbird terlalu berat. Begitu dia bergerak, rasa sakit yang hebat menyebar dan hampir menenggelamkan kesadarannya yang terakhir. Saat sambaran petir terakhir mendarat, awan guntur hitam di langit telah benar-benar menghilang. Begitu awan guntur menghilang, tubuh 9 Netherbird langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sangat aneh karena menyelimuti 9 Netherbird. Di bawah cahaya yang bersinar, luka mengerikan pada 9 Netherbird disembuhkan, sedikit demi sedikit. Apakah kesengsaraan akhirnya berhasil? 9 Netherbird bergumam pada dirinya sendiri saat matanya dipenuhi dengan emosi, bisa merasakan bahwa perubahan besar mulai terjadi di dalam tubuhnya. Ini adalah evolusi asli, dari tubuh ke garis keturunan. Evolusi menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Namun, itu bisa melihat sosok yang diselimuti petir tidak jauh. Kekuatan Mu Chen terlalu lemah dan tidak mungkin baginya untuk menanggung petir hitam. Bahkan jika itu hanya energi sisa dari kesengsaraan guntur hitam surgawi. Namun, ketika dia cemas,
Dia melihat sosok yang tidak jauh darinya bergetar. Petir hitam di tubuhnya mulai menghilang. Dia merangkak dengan susah payah dan dengan tikungan, darah segar tak terkendali menyembur keluar dari mulutnya. Dia berada di ambang kehancuran dan jelas, dia menderita luka parah. Sialan, aku hampir mati. Wajah Mu Chen sepucat kertas saat dia berlutut di tanah. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya saat seberkas cahaya melintas di matanya dan bergumam. Ini semua berkat fisik Dewa Petir ini. Jika tidak, aku pasti sudah mati. 9 Netherbird, saat dia bergumam, dia juga merasakan cahaya menyilaukan di depannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat tubuh besar 9 Netherbird ditutupi oleh cahaya surgawi dan mulai menyusut. Tubuh menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada akhirnya, itu menyusut menjadi cahaya. Mu Chen menyipitkan matanya dari kecerahan dan dia tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Cahaya itu bertahan lama, sebelum akhirnya melemah. Saat cahaya melemah, mata Mu Chen juga melebar. Di dalam cahaya, ada tubuh telanjang seperti batu giok. Sosoknya anggun dan sepasang kaki gioknya ramping dan ramping, halus dan tegang. Di atas kaki gioknya, dia menopang pinggang dan di atas itu, ada leher seputih salju yang mirip dengan leher angsa. Bibir kemerahannya terangkat ringan, menunjukkan mata ungu samarnya yang menawan. Mu Chen tercengang saat dia bergumam, tentu saja itu perempuan. Di tanah yang berantakan, tubuh telanjang wanita cantik itu berkedip-kedip dengan kilau seperti batu giok. Godaan darinya bisa membuat pria manapun tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun, wanita cantik yang ada di hadapannya tidak pemarah. Ketika dia mendengar gumaman Mu Chen, alisnya menyatu. Sosoknya bergerak, aroma menyapu dan tubuh Mu Chen terlempar ke batu di belakangnya. Setelah itu, tubuh yang rapuh namun kencang menempel padanya. Pada saat yang sama, tangannya yang ramping seperti batu giok meraih tenggorokan Mu Chen. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Suaranya jernih, seperti aliran mata air yang mengalir menuruni gunung, bercampur dengan suhu dingin, menyebabkan mata air menjadi sedikit dingin juga. Mu Chen bersandar di batu, menghadapi ancamannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melontarkan mulutnya saat dia berkata dengan tidak berdaya, "Bunuh aku, kalau begitu." Sepertinya meskipun dia telah mengambil bentuk manusia, karakter 9 Netherbird masih tidak tahu kelembutan apapun. Wanita cantik di depannya tersenyum, tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen saat dia tersenyum lembut, mempertimbangkan tindakanmu sebelumnya dengan menahan sambaran petir terakhir itu. Aku tidak akan peduli kamu mengambil keuntungan dariku. Mu Chen merasa lucu dan sangat malu. Dia tidak bisa membantu mengecilkan tubuhnya untuk mencegah dirinya bersentuhan dengan tubuh itu. Tubuhnya tentui dan penuh dengan keliaran. Dia seperti macan tutul betina yang bisa dengan mudah membangkitkan godaan pria. Bisakah kamu memakai beberapa pakaian? Meskipun Anda adalah 9 Netherbird, Anda berada dalam bentuk manusia sekarang, jadi masih lebih baik jika Anda memperhatikannya. Kata Mu Chen, keuntungan ini bukanlah sesuatu yang ingin dia ambil. Bentuk manusia sangat merepotkan. 9 Netherbird menggelengkan kepalanya, cahaya berkilau melonjak di atas tubuhnya dan beberapa pakaian hijau hitam terbentuk, menutupi semua tempat yang terungkap. Bahkan dengan pakaian itu, fisiknya yang anggun terlihat sangat menggoda, dengan pinggangnya yang ramping namun halus dan dadanya yang besar. Baru kemudian, Mu Chen merasa lega. Itu hampir menginginkan hidupnya. Kesengsaraanmu seharusnya berhasil, kan? Mu Chen melihat ke arah 9 Netherbird dan ragu-ragu sedikit sebelum menambahkan, aku masih belum tahu namamu. Apa aku harus terus memanggilmu 9 Netherbird? Panggil aku 9 Nether, kalau begitu. Karena dia telah berhasil melewati kesengsaraan guntur hitam surgawi, dia sangat bahagia. Dia tersenyum sambil menepuk bahu Mu Chen. Di masa depan, biarkan kakak perempuan ini menjagamu. Namun, itu masih tidak mungkin sekarang. Nine Nether tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menambahkan, aku masih belum menyelesaikan langkah terakhir. Apa? Mu Chen bertanya dengan ragu. Meskipun saya telah berhasil melewati kesengsaraan, tubuh fisik saya masih belum berevolusi menjadi fisik binatang surgawi. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, saya akan tidur untuk mengembangkan tubuh fisik saya. Tunggu sampai aku muncul lagi. Maka aku akan berhasil berevolusi menjadi burung 9 Netherworld, mata 9 Nether. Penuh dengan ambisi, melonjak dengan antisipasi. 9 burung Netherworld,
Mu Chen mengangguk. Itu seharusnya menjadi keadaan berevolusi dari 9 Netherbird, meskipun ada perbedaan kata, binatang spiritual dan binatang surgawi sangat bertolak belakang. Dalam periode waktu aku tertidur, jangan kehilangan nyawamu itu. Kami dikontrak melalui Bloodline Bond, jadi saya tidak ingin menderita serangan balasan dari Bloodline Bond tanpa sadar, setelah saya baru saja menyelesaikan Tribulation. Mata Nine Nether melirik Mu Chen saat dia berkata. Mu Chen merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa dia bisa memiliki pengawal yang kuat, yang bisa mengira bahwa dia perlu tidur nyenyak. Jika itu masalahnya, bukankah dia malah kehilangan kartu truf? Dalam periode waktu ini, jika kamu tidak mampu menyinggung, maka sembunyikan, tunggu sampai aku bangun, aku akan membunuh semua orang yang menindasmu. Dipahami? 9 Nether tersenyum lembut. Aku tidak terlalu lemah, Mu Chen berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai. Anda harus pergi setelah menunggu beberapa saat. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan saya terlalu besar. Saya khawatir itu akan diperhatikan oleh orang-orang tua dari Akademi Spiritual Surga Utara dan mereka mungkin datang untuk melihatnya. Nine Nether mengingatkannya sebelum api hitam melonjak di atas tubuhnya, sementara matanya yang panjang dan sipit bergaris-garis dengan jejak api ungu misterius. Api hitam yang mengamuk naik, berubah menjadi layar cahaya saat menyelimuti Nine Nether. Api hitam mulai mengeras, sedikit demi sedikit, sebelum berubah menjadi telur hitam besar yang kira-kira seukuran tinggi manusia. Rune bersayap berbulu muncul di telur hitam besar, itu kuno dan samar karena cahaya ungu yang berkedip-kedip bisa terlihat samar-samar. Ketika Mu Chen melihat bahwa Nine Nether telah berubah menjadi telur besar, setelah tertidur lelap untuk memulai evolusi terakhirnya, dia membuat tindakan melambai dan menyimpan telur itu di gelang biji mustardnya. Sepertinya, untuk jangka waktu dalam waktu dekat, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Namun, dia dipenuhi dengan antisipasi, ketika Nine Nether bangun, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melawan penguasa, kan? Pada saat itu, pengawalnya ini akan sangat kuat. Waktunya pergi. Mu Chen melirik lagi ke tanah yang kacau, sebelum bergerak, melonjak ke langit dan membuat beberapa gerakan berkedip sebelum menghilang ke cakrawala. Kira-kira setengah jam kemudian setelah Mu Chen pergi, angin sepoi-sepoi menyapu puncak gunung yang hancur, seorang pria tua botak yang memegang beberapa kruk muncul, tatapannya yang berlumpur melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen saat jejak keheranan melintas di wajah lamanya. 9 Netherbird kecil itu sebenarnya memiliki garis keturunan burung abadi yang begitu padat. Sepertinya seorang jenius telah muncul di klan 9 Netherbird, siapa tahu, 9 Netherbird kecil itu mungkin bisa berevolusi menjadi burung primordial abadi. Tapi dia benar-benar membuat kontrak Bloodline Bond dengan manusia kecil, yang bisa menjadi kematiannya. Jika monster tua dari klan 9 Netherbird mengetahui masalah ini, mereka mungkin akan marah. Pria tua botak itu tertawa pelan, saat tawanya bergema. Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi sebelum dia benar-benar menghilang. Tanah itu dikembalikan ke keheningannya, namun, keheningan ini hanya bertahan selama setengah jam sebelum ruang itu beriak ringan lagi. Tak lama setelah, beberapa sosok muncul dari udara tipis. Rambut beberapa sosok ini berwarna putih dan mereka memiliki ekspresi serius. Meskipun tidak ada fluktuasi riak yang kuat di sekitar mereka, sejumlah tekanan yang menakutkan memancar dari mereka. Di antara mereka, Penatua Zhu Tian juga hadir. Pada saat ini, wajahnya muram ketika dia melihat kehancuran besar di tanah dengan energi petir hitam yang menakutkan masih tersisa. Ini adalah petir hitam surgawi, seorang penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara berkata dengan tatapan serius di matanya saat dia melanjutkan, sebenarnya ada binatang spiritual yang mengalami kesengsaraan petir hitam surgawi di sini. Mendengar 4 kata, kesengsaraan guntur hitam surgawi, wajah Penatua Zhu Tian, serta wajah orang lain, tidak dapat membantu mengubah ekspresi. Mereka secara alami memahami kekuatan kesengsaraan petir itu. Saat mereka berhasil kesengsaraan, binatang spiritual akan dapat berevolusi menjadi binatang surgawi asli yang sebanding dengan penguasa. Bahkan di benua surga utara, keberadaan semacam ini dianggap sebagai puncak. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul di sekitar Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Lebih jauh lagi,
Mereka tidak merasakan adanya binatang spiritual kuat yang tersembunyi di pegunungan sekitar Akademi Spiritual Surga Utara setelah bertahun-tahun. Namun, melihat jejak darah yang berserakan di tanah, binatang spiritual itu mungkin telah gagal dalam kesengsaraannya dan berkurang menjadi apapun di bawah kesengsaraan guntur hitam surgawi. Penatua Zutian melihat ke tanah yang hancur. Meskipun dia tidak menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan konfrontasi menakutkan yang terjadi di sini. Sayang sekali, para tetua lainnya juga merasa kasihan saat mereka menghela nafas. Budidaya binatang spiritual membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan manusia. Siapa yang tahu berapa bulan dan tahun yang dibutuhkan untuk binatang spiritual untuk berkultivasi sampai kesengsaraan guntur hitam surgawi. Tapi sekarang, di bawah kekejaman Divine Black Thunder Tribulation, itu telah berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Namun, bahkan jika binatang spiritual yang tidak dikenal itu mungkin telah dibunuh oleh kesengsaraan petir, kita masih harus melaporkan ini kepada dekan. Alis Penatua Zutian berkerut. Baru-baru ini, pergerakan Istana Naga Iblis di benua Surga Utara telah meningkat. Orang-orang itu telah melihat Akademi Spiritual Surga Utara kita sebagai musuh bebuyutan mereka. Saat sebuah kesempatan muncul, mereka mungkin akan menciptakan ancaman besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara kita. Karena itu, kita harus berhati-hati. Sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. Nama Istana Naga Iblis memiliki sedikit tekanan bagi mereka. Kekuatan ini hampir menyatukan seluruh benua Surga Utara sampai-sampai benua di sekitarnya pun terpengaruh oleh kekuatan mereka. Saat itu, jika bukan karena perubahan mendadak di Istana Naga Iblis, selain Akademi Spiritual Surga Utara mereka yang memiliki Dewa Laut Utara, hasil pertempuran akan sulit untuk ditentukan siapa yang menang. Ayo pergi, Penatua Zutian tidak lagi berbicara dan dengan lambaian lengan bajunya, beberapa sosok muncul dan dalam beberapa napas, mereka menghilang. Langit dan bumi memiliki kedamaiannya, sekali lagi, dipulihkan, hanya tanah yang hancur yang membuktikan bentrokan yang mengerikan itu. Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa penghalang apapun, dan kembali ke area mahasiswa baru. Wajahnya masih agak pucat, meskipun petir hitam surgawi tidak dapat merenggut nyawanya, karena fisik Dewa Petir yang telah dia kembangkan, itu masih menyebabkan cedera yang cukup besar padanya. Karena itu, dia harus cepat pulih dari cederanya. Karena hanya ada 3 hari tersisa sebelum perang berburu, dia harus dalam kondisi prima. Tubuh Mu Chen mendarat di gedung kecil. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat kecantikan berpakaian hitam yang tersenyum padanya. Ketika Mu Chen melihatnya, senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Dia tidak bisa tidak pergi ke dia dan memeluk gadis itu ke dadanya. Memiliki kehangatan dan keharuman dalam pelukannya, mau tak mau dia merasa nyaman. Luo Li juga ringan tersenyum. Dia menurut sambil menyandarkan wajahnya ke dadanya. Hidung runcingnya mengendus ringan dan tak lama kemudian, matanya yang seperti permata menyipit. Mu Chen tampaknya memiliki aroma samar pada dirinya dan, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa itu adalah aroma wanita lain. Mu Chen, yang masih menikmati kehangatan dan aroma juga merasakan keadaan Luo Li, jantungnya melonjak dan merasa panik. Siapa dia? Wajah indah dan seperti porselen Luo Li memiliki tampilan senyum berbahaya. Suaranya lembut. Tapi itu membuat Mu Chen sakit kepala. Indera penciumannya terhadap seorang wanita memang menakutkan. Mu Chen tak berdaya melihat busur yang dibuat Luo Li dengan mulutnya. Rasanya berbahaya. Tetapi, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa karena dia bisa merasakan kecemburuan yang langka dari nada suaranya. Kamu masih belum menjelaskan? Luo Li memahami Mu Chen terlalu baik. Saat dia melihat senyum di mata Mu Chen, wajahnya langsung memerah saat dia berpura-pura marah dan menatapnya. Mu Chen memegang pinggang ramping si cantik dan memeluknya erat. Setelah terdiam beberapa saat, dia tidak berniat menyembunyikan keberadaan 9 Netherbird dari Luo Li. Oleh karena itu, dia hanya memberi pengarahan tentang hal-hal mengenai 9 Netherbird. 9 Netherbird, ketika Luo Li mendengar penjelasannya, dia sedikit terkejut, terutama ketika dia mendengar bahwa sebelumnya, 9 Netherbird berhasil dalam kesengsaraan guntur hitam surgawi, keheranan di wajahnya semakin kaya. Bagaimanapun, dia berasal dari klan Dewa Luo. Sejak saat itu, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang klan binatang spiritual yang kuat.
Di antara klan binatang spiritual, 9 Netherbird agak kuat. Namun, dia tidak pernah berharap ada yang disembunyikan di tubuh Mu Chen. Kamu benar-benar berani mengambil petir hitam surgawi, namun, matanya melebar tak lama dengan palpitasi memenuhi matanya. Bahkan para ahli sovereign tidak akan berani melakukan kontak dengan kesengsaraan petir hitam surgawi dan dengan kekuatan Mu Chen, jika ada kesalahan, itu berarti berubah menjadi abu. Saya telah mengontrak Bloodline Bond dengan Nine Netherbird, jika dia mati, saya juga akan menderita serangan balasan. Mu Chen tersenyum tak berdaya dan menambahkan, tapi melihat dari segala arah, mustahil bagiku untuk melihatnya dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Ikatan garis darah. Luo Li mau tidak mau membuka mulut kecilnya dan menggigit dada Mu Chen dengan kejam. Kau membunuhku karena marah. Dia secara alami memiliki pemahaman terhadap Bloodline Bond. Dengan demikian, Mu Chen dan kehidupan 9 Netherbird dihubungkan bersama dan tidak peduli pihak mana yang mengalami ancaman terhadap kehidupan mereka, pihak lain akan menderita serangan balasan dari Bloodline Bond. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat itu, tidak ada pilihan lain selain membangun Bloodline Bond. Namun, gadis yang ada di pelukannya hanya cemburu, jadi dia tidak membuat penjelasan apapun tetapi memeluknya erat-erat. Tapi, itu bagus, dia telah berhasil define Black Thunder Tribulation dan ketika dia terbangun, dia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Sovereigns, dan, di masa depan, Anda akan lebih aman dan saya akan lebih nyaman. Luo Li bukanlah seseorang yang akan mengganggu tanpa henti. Setelah melepaskan beberapa kecemburuannya, dia pulih. Mu Chen memandang gadis muda itu, mengingat bahwa dia akan meninggalkannya untuk kembali ke klan Dewa Luo untuk memikul tanggung jawab besar dan mencoba yang terbaik untuk menanggung segalanya. Menjadi permaisuri baru klan Dewa Luo, Mu Chen merasakan sakit hati yang samar saat dia menundukkan kepalanya ke dahi gadis muda itu. Tapi, aku tidak nyaman denganmu. Bahkan kamu pernah kalah dariku di masa lalu. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Luo Li samar-samar tersenyum. Mu Chen tidak tega bercanda dengannya. Pupil hitamnya menatapnya dengan serius. Mata cantik Luo Li sedikit menjauh dan berkata dengan suara lembut, "Apa?" Nada bicara Mu Chen serius dan serius saat dia perlahan berbicara. "Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus menungguku. Mungkin akan sulit bagimu di klan Dewa Luo. Tapi percayalah, untukmu, aku akan menjadi lebih kuat. Tidak peduli betapa sulitnya itu, sampai hari aku bisa memenuhi janjiku padamu." Mata Luo Li memerah karena melihat tatapan muram Mu Chen. Dia tahu betapa sulitnya Mu Chen harus bekerja keras untuk memenuhi janjinya. Jalan para ahli sudah cukup untuk menutupi seseorang yang terluka dan kehilangan senyum bersih formal mereka. Mungkin semua kerja keras dan temperamen itu bisa menyempurnakan wajah pemuda ini menjadi lebih dewasa. Tapi, pada saat yang sama, itu membuatnya merasa sakit hati. "Oke, aku berjanji padamu." Suara Luo Li lembut, seolah-olah akan meleleh, matanya yang jernih berkedip-kedip dengan kasih sayang. Mata Mu Chen berubah sedikit memanas dari melihat penampilan menyentuh dari gadis yang ada di pelukannya. Lengan yang dia gunakan untuk memeluk gadis itu menjadi lebih kuat, seolah-olah dia ingin menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya. "Jangan." Gadis itu mengeluarkan suara yang samar seperti lalat karena dia sepertinya merasakan sesuatu. Namun, itu diabaikan oleh pemuda itu dan dengan metode tirani, dia menanamkan ciuman di bibir merah kemerahan itu. Gadis itu sedikit meronta, tetapi dengan cepat mengendurkan tubuhnya. Dia seperti genangan air saat dia meleleh di pelukan Mu Chen. Dalam 3 hari berikutnya, Akademi Spiritual Surga Utara berubah semakin panas dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh atmosfer di akademi terasa seolah-olah telah dinyalakan. Asal mula api itu, tentu saja, adalah perang berburu. Ini adalah acara tahunan terbesar di Akademi Spiritual Surga Utara. Setiap tahun, akan ada kuda hitam yang tak terhitung jumlahnya yang akan terbang ke surga dan mengekspos pencapaian mereka di tahun itu. Setiap kali perang berburu berakhir, akan ada perubahan besar dalam peringkat-peringkat surgawi. Oleh karena itu, perang berburu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Itu adalah pertempuran antara kuda hitam dan siswa berprestasi saat ini. Itu harus bergantung pada kartu truf masing-masing, jika mereka dapat menggantikan lawan mereka. Sejak saat itu, suasana di Akademi Spiritual Surga Utara menjadi sangat panas, terutama arai spiritual konvergensi, serta wilayah petir.
Dari waktu ke waktu, sosok dengan niat bertarung yang tinggi bisa terlihat berjalan keluar dari sana. Tanpa pengecualian, semua orang itu memiliki riak energi spiritual yang kuat yang berfluktuasi dari mereka. Mereka telah mengakhiri pelatihan panjang mereka dan kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka ingin menunjukkan kekuatan eksplosif mereka dalam perang berburu dan merebut kejayaan mereka yang pernah hilang atau yang akan datang. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara juga secara khusus memanas dan banyak orang bertanya di sekitar, mencoba untuk menyelidiki kartu truf, serta kekuatan tersembunyi dari kuda-kuda hitam itu. Di bawah panas ini, banyak siswa memiliki antisipasi di hati mereka saat mereka menunggu perang berburu yang akan segera dimulai. Ketika hari ketiga tiba, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara diselimuti gairah. Di langit, suara angin yang memecah terus bergema saat sosok yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat spektakuler. Di area mahasiswa baru, Mu Chen dan Luo Li sudah berada di lapangan di sebelah danau, di mana Ye Qingling, Zhou Ling dan banyak anggota lain dari Asosiasi Dewi Luo mengelilingi mereka dalam kegembiraan. Di antara mahasiswa baru saat ini, mungkin hanya Mu Chen, Luo Li, serta beberapa orang lainnya, yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam perang berburu. Kakakmu, semoga berhasil. Selama penampilanmu dalam perang berburu luar biasa, kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Ini adalah suara bersemangat dari anggota Asosiasi Dewi Luo. Meskipun Mu Chen memang memiliki ketenaran di akademi, dia masih belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Hanya orang-orang seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan orang-orang lain yang berada di peringkat 10 besar dari peringkat surgawi yang dapat memiliki gelar seperti itu. Mu Chen tersenyum, dia tidak terlalu tertarik dengan gelar tokoh berpengaruh. Namun, dia agak tertarik dengan pemberdayaan spiritual. Ayo, kita harus pergi, Luo Li tersenyum. Baik. Mu Chen tersenyum saat sosoknya muncul, dengan Luo Li mengikutinya dari belakang. Setelah mereka, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya segera menyusul. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang berburu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menghadiri acara tahunan yang semarak di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika Mu Chen dan yang lainnya pindah, He Yao, bersama dengan sejumlah besar anggota gerbang iblis, berjalan keluar dari markas besar mereka yang baru dibangun. Tatapannya dingin saat dia mengarahkan mereka ke area mahasiswa baru. Mu Chen, saya harap Anda tidak seberuntung itu bertemu saya dalam perang berburu. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami bahwa, dibandingkan dengan sosok berpengaruh asli dari akademi, Anda, sebagai mahasiswa baru, masih terlalu jauh. Di sebuah pulau yang berada di tengah danau, Su Xuan dan Su Linger juga keluar. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat suara angin pecah yang terus-menerus bergema di langit. Itu, sekali lagi, momen paling meriah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo pergi, Su Xuan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan maju. Ketika dia berjalan keluar, energi spiritual di sekitarnya berdesir seperti air. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, riak energi spiritual tertahan olehnya. Kakak, Anda harus melakukannya dan melihat apakah Anda dapat mengalahkan Li Xuantong untuk merebut peringkat 2 di peringkat surgawi, Su Linger terkekeh. Bagaimana itu akan mudah? Akan sangat bagus jika saya bisa mempertahankan peringkat saya sebagai yang ketiga. Su Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia memegangi Su Linger. Duo saudari itu terbang ke langit dan bergegas menuju area pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Di puncak gunung, sosok ramping perlahan berjalan keluar. Puncak gunung memiliki cukup banyak orang yang menunggu dengan tenang dan ketika mereka melihat sosok ramping itu keluar, mata mereka langsung berkobar. Li Xuantong dengan ringan tersenyum pada mereka sambil melambaikan tangannya, sudah hampir waktunya. Ya, mereka semua langsung menjawab saat mereka mengikutinya dengan cermat. Ketika Li Xuantong mencapai tepi puncak gunung, dia melihat ke arah yang berada di luar Akademi Spiritual Surga Utara, matanya yang tenang melintas dengan jejak harapan dan niat bertarung. Shen Changsheng, Anda mungkin akan kembali untuk perang berburu. Tahun ini, saya akan melampaui Anda, jadi jangan buat saya kecewa. Ayo pergi, Li Xuantong menyalak ringan saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak keluar. Di belakangnya, ada banyak orang yang mengikutinya dengan cermat.
Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara meledak saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala, berkumpul menuju area pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah berkultivasi dan bertahan begitu lama, mereka akhirnya bisa meledak pada hari ini. Para siswa dengan kekuatan yang kuat memiliki mata yang dipenuhi dengan niat bertarung. Perang berburu, mulai. Area pusat Akademi Spiritual Surga Utara memiliki lapangan yang megah dan luas. Ini adalah lapangan Laut Utara Akademi yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa, dahulu kala, ini adalah tempat budidaya naga Laut Utara. Sampai kemudian, ketika Akademi didirikan, lapangan besar dibuka di sini. Tapi, secara umum, hanya acara besar yang akan diadakan di sini. Dan lokasi berkumpulnya perang berburu ada di sini. Bidang ini cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Hari ini, tempat ini dipenuhi dengan lautan manusia yang tak ada habisnya dan suara mendidih yang menakjubkan itu membumbung ke cakrawala. Itu bisa terdengar jelas dari mana saja dalam jarak 100 mil. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka saat melihat begitu banyak orang. Memang, itu layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen dan kelompoknya berhenti di langit, tatapan mereka melihat ke arah Northern Sea Field, bagian depan lapangan kosong, yang berbeda dari bagian belakang lapangan, tapi, tidak peduli seberapa kosongnya, tidak ada siswa yang berani menginjakkan kaki di sini. Di wilayah kosong, ada patung tembaga, itu adalah makhluk besar dengan tubuh bersisik seperti ikan, bersama dengan cakar dan ekor naga. Citra itu jahat dan kuat, bahkan jika itu hanya sebuah patung, itu masih memiliki kekuatan yang menakutkan saat menyebar. Justru kekuatan inilah yang membuat siswa lain tidak berani mendekatinya. Itu adalah binatang penjaga dari Akademi Spiritual Surga Utara kita, Naga Laut Utara. Mu Chen melihat patung itu saat dia merasakan kekuatan itu. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya ke dalam. Naga Laut Utara ini, memang, keberadaan yang menakutkan. Naga Laut Utara ini memiliki status setinggi langit di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Bahkan Penatua Tianxi harus bersikap sopan dan hormat kepadanya. Ketika melihat keberadaan yang maha kuasa itu, Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk, bahkan di antara Divine Beast, Naga Laut Utara harus berada di peringkat teratas dan, ditambah fakta bahwa ia telah berkultivasi begitu lama, kekuatannya benar-benar mengerikan. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, tidak banyak orang yang bisa lebih kuat darinya. Garis pandang Mu Chen bergeser dari patung Naga Laut Utara dan mengarahkannya ke langit. Dari arah itu, ada tatapan dingin yang menatapnya, itu adalah He Yao. Menuju tatapan dingin He Yao, Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasan. Jika sebulan yang lalu, dia memiliki rasa takut terhadap He Yao, maka semua ketakutan itu telah ditekan sekarang. Jika mereka harus berhadapan, kemenangan tidak akan dikendalikan oleh He Yao. Ketika He Yao melihat ekspresi tak kenal takut Mu Chen, tatapannya berubah lebih dingin. Tak lama setelah itu, dia dengan dingin menarik kembali pandangannya. Namun, Mu Chen tahu bahwa dengan keluasan pikiran orang itu, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja dalam perang berburu ini. Ketika Mu Chen menarik kembali pandangannya dari He Yao, serangkaian suara angin pecah bergema dari belakang dengan fluktuasi energi spiritual yang familiar yang dipancarkan. Ini Li Xuantong. Mu Chen sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual ini. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa orang itu, dia sedikit menoleh dan, memang, dia bisa melihat Li Xuantong datang dengan sekelompok orang. Sosok Li Xuantong berhenti di samping Mu Chen dan Luo Li. Tatapannya sedikit rumit saat dia melirik Luo Li. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mu Chen dengan jejak keheranan melintas di matanya. Kamu sedikit lebih kuat sekarang. Jika tidak ada perbaikan, bagaimana saya berani datang? Mu Chen tersenyum. Dia tidak sombong, tapi juga tidak rendah hati. Dia tahu bahwa jika dia bersikap rendah hati dengan Li Xuantong, dia akan dipandang rendah sebagai gantinya. Sepertinya kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perang berburu. Li Xuantong tersenyum ringan sambil menambahkan, jika kita bertemu dalam perang berburu, aku tidak akan lagi membiarkanmu memiliki fakta 3 gerakan lagi. Itu juga niatku. Mu Chen menatap Li Xuantong sambil mengangguk. Ketika para siswa di belakang Li Xuantong melihat Mu Chen menghadapi Li Xuantong, mereka merasa tidak senang. Dalam pandangan mereka,
meskipun Mu Chen mampu mengambil fakta 3 gerakan dari Li Xuantong, itu tidak membuat mereka merasa bahwa Mu Chen bisa berdiri di level yang sama dengan Li Xuantong. Tapi itu hanya ketidakbahagiaan dan mereka tetap tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, mata mereka menatap Mu Chen dengan niat buruk, seolah-olah mereka mengeluarkan peringatan mereka. Aku juga akan berpartisipasi dalam perang berburu dengannya. Jika kita bertemu, maka, ketika itu terjadi, saya dapat meminta beberapa saran. Suara Luoli lembut saat dia berkata dari samping. Wajah Li Xuantong sedikit berubah kaku dan, tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Mu Chen dan berbicara, "Saya mendengar bahwa Anda merobek markas gerbang iblis." Mu Chen mengangguk, masalah ini tersebar luas di Akademi Spiritual Surga Utara, jadi tidak mengherankan jika Li Xuantong mengetahuinya. Sedikit terlalu merajalela, kata Li Xuantong. Alis Mu Chen berkedut, tepat ketika dia akan berbicara, Li Xuantong tersenyum dan melanjutkan, "Namun, kamu masih laki-laki, jika Anda tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar saya akan mencari masalah Anda karena Anda bahkan tidak dapat melindunginya di sini. Jadi, bagaimana Anda akan melindunginya di masa depan?" Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan ringan memegang tangan ramping dan lembut gadis itu sambil tersenyum, "Senior Li Xuantong, meskipun saat ini, aku tidak kuat, tetapi jika ada yang ingin menyentuhnya, itu harus dilakukan dengan melangkahi mayat saya." Mata Luoli lembut saat dia melihat sisi wajah tampan pemuda itu. Senyum di wajah tegas itu tidak bisa diragukan lagi. Li Xuantong mengangguk ringan, "Hei Yao, orang itu, jika aku bertemu dengannya dalam perang berburu, aku pasti akan menyingkirkannya." Mu Chen tersenyum, "Bukan urusan saya untuk mengomentari dengan siapa Anda ingin berurusan. Tetapi jika saya bertemu dengannya, maka mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya." Nada suaramu tidak kecil. Li Xuantong tersenyum sambil menambahkan, "Kalau begitu, itu harus bergantung pada penampilanmu di perang berburu. Jangan berakhir pada titik di mana Anda tidak dapat mencapai titik akhir." Mu Chen tersenyum dan tidak lagi berbicara sambil memegang tangan Luoli, berdiri tinggi di langit. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak siswa berkumpul di sini. Mu Chen juga melihat Su Xuan, Su Huang dan berbagai tokoh kuat lainnya yang berada di peringkat teratas peringkat surgawi. Selain dari tokoh-tokoh berpengaruh yang awalnya ada di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa, di antara lautan manusia, ada beberapa tatapan berkilauan yang tersembunyi dan ambisius. Ketika mereka melihat sosok-sosok berpengaruh di langit itu, mata mereka dipenuhi dengan niat yang menantang. Semua tatapan itu tidak memiliki rasa takut di dalamnya, bahkan ketika mereka berhadapan dengan 10 besar peringkat surgawi. Mu Chen samar-samar merasakan tatapan itu dan, segera, dia memukul bibirnya. Memang, layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Orang-orang yang tercermin pada peringkat surgawi, bagaimanapun, sedikit jumlahnya dan banyak lainnya telah menyembunyikan diri, menunggu sayap mereka tumbuh sepenuhnya untuk terbang ke cakrawala dalam satu tembakan. Jelas, perang berburu ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan itu. Saat semakin banyak siswa berkumpul, bel tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Cincin bel yang tahan lama itu menenggelamkan semua suara bising yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang berhenti berbicara saat mereka melihat ke arah kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara dengan rasa hormat di mata mereka. Di arah itu, ada burung biru besar terbang menuju lokasi ini. Burung besar itu menimbulkan badai dan digantung di wilayah kosong di lapangan ini. Tatapan Mu Chen juga diarahkan ke burung besar itu. Berbicara dengan tepat, itu adalah bagian belakang burung besar itu, karena ada beberapa sosok tua di atasnya. Setiap sosok tampak seperti orang tua biasa. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan orang tua yang lemah itu, karena tersembunyi di dalam tubuh itu, ada kekuatan pemusnah yang luar biasa. Dan, sebelum semua sosok tua itu, ada seorang pria parubaya tinggi yang mengenakan jubah biru, wajahnya seperti batu giok, dengan sepasang mata yang tampak seperti bintang tanpa batas. Melihat mereka akan membuat orang lain merasa seperti sedang diserap oleh mereka dan tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Seolah-olah langit dan bumi tercermin di mata mereka. Dia tersenyum ketika dia melihat para pemuda di bawah dengan hormat di wajah mereka. Matanya mencerminkan pengalamannya,
seperti orang bijak yang telah mengalami bertahun-tahun dan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah, mata Mu Chen muram saat ia melihat bahwa pria parubaya dalam jubah biru. Dia adalah dekan Akademi Spiritual Surga Utara kita, Din Tai Chang. Li Xuantong berkata dengan lembut. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia memiliki rasa hormat yang tidak dapat disembunyikan dalam nada suaranya. Mu Chen dengan ringan mengangguk, dia tidak pernah menyangka bahkan dekan akademi akan muncul. Sosok sebesar itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lihat pada hari-hari biasa. Anak laki-laki dan perempuan, setelah 1 tahun, saya senang melihat bahwa semua kekuatan Anda telah tumbuh. Pada burung biru, Din Tai Chang dengan ringan tersenyum saat dia melihat pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang jernih dan cerah bergema di telinga semua orang. Suaranya juga membuat energi spiritual di tubuh setiap siswa lebih jinak, seperti suara dewa yang membuat mereka merasa segar kembali. Sedemikian rupa sehingga bahkan semangat mereka bangkit, energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi lebih hidup. Kekuatan yang menakutkan, Mu Chen merasakan perubahan di tubuhnya dan langsung terkejut. Kekuatan macam apa itu? Hanya pidato saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka. Suara itu membuatnya merasa seolah-olah telah memulihkan tubuh mereka dan membuat mereka merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu catatan Dewa Tai Chang. Wajah Luo Li juga dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia menambahkan, rumor mengatakan bahwa itu lahir dari bagian dari Dewa Klasik. Saat itu, hanya dengan mengandalkan catatan ini, Din Tai Chang berhasil membunuh seorang penguasa. Membunuh penguasa melalui suaranya, Mu Chen merasa kepalanya mati rasa. Dia juga mengerti bahwa dekan Tai Chang ini telah menggunakan kekuatan aslinya. Tapi bukankah ini terlalu menakutkan? Untuk perang berburu ini, kurasa semua orang di sini tidak asing dengannya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata tentang aturan. Namun, saya harus mengingatkan bahwa perang berburu tahun ini akan menjadi yang paling sulit. Karena ada 3 penjaga di akhir. Din Tai Chang tersenyum ringan, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi, seolah-olah itu adalah cermin besar. Di dalam cermin, ada gunung yang perkasa. Di puncak gunung itu, ada 3 bukit yang rata. Di atas bukit-bukit itu, awan dan kabut berlama-lama di sekitarnya yang tampaknya menyembunyikan beberapa keberadaan yang kuat. Banyak siswa saling bertukar pandang. Mereka secara alami tahu bahwa hanya dengan mengalahkan penjaga, hanya dengan begitu mereka dapat memajukan pemberdayaan spiritual terakhir. Jika tidak, cahaya spiritual yang diperoleh semua orang akan menjadi tidak valid. Di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tidak ada yang membayangkan bahwa kali ini akan sangat sulit. Dari 1 hingga 3 penjaga, mereka bertanya-tanya, yang mana dari 3 aula hukuman itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke cermin cahaya. Kabut di sana menghilang sedikit demi sedikit dan, pada akhirnya, samar-samar mengungkapkan 3 orang yang duduk dengan tenang. Namun, sikap mereka seperti naga ganas yang akan mengguncang langit dan bumi. Melihat sikap mereka, bahkan wajah Li Xuantong berubah. Siswa lain dengan persepsi yang tajam mengalami perubahan ekspresi wajah. Ketiganya adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Mereka adalah 3 teratas dari peringkat surgawi dari angkatan sebelumnya. Suara tahan lama Din Tai Chang yang bergema menyebabkan jumlah siswa yang tak ada habisnya menghirup udara dingin seteguk. Kali ini, sebenarnya 3 jenderal besar dari aula hukuman yang dikirim secara pribadi. Kesulitan ini terlalu tinggi. Terima kasih guys telah menyaksikan.